Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ananda Arif. Ini beliau ini apa namanya? Insya Allah sudah saya kenal sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Saya tidak menghitung apakah 2 tahun yang lalu itu kurang atau lebih, wallahu a'lam. Tapi insya Allah sekitar 2 tahun. Saya istilahnya saya menemukan sampean itu kayak menemukan mutiara yang hilang. Saya bangga dan sampean komunikasi dengan saya, sempat saling merespon begitu ya dulu. Saya tidak ingat. Dan saat itu sampean masih Kristen ya? Sudah belajar hijrah. Dulu namanya sampean apa? Dulunya Marcel Aswad. Sekarang sampean di Pondok Pesantren Al-Hadid ini sudah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahun Pak. Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sampean ceritakan kepada kami dan kepada hadirin yang lagi sepi karena sekarang jam belajar memang, jam aktif, jadi santri-santri tidak banyak yang belajar, tapi ini sebagian ini yang hadir sudah cukup menjadi saksi ya. Saya mau tanya suka dan dukanya di Pondok Pesantren Al-Hadid binaan YPM atau ini apa? Yang saya suka di Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, bisa berbaur dengan anak santri yang lain, bisa belajar bersama-sama, makan apa adanya, terus harus banyak bersabar untuk belajar. Dan yang saya tidak suka di Pondok Pesantren Al-Hadid, banyak cobaan, tapi tetap harus sabar untuk menghadapi cobaan itu. Dan saya harus lebih banyak sabar lagi, karena tujuan saya untuk ke depan, untuk ke kampung saya untuk berdakwah. Jadi mau susah senang ya harus banyak bersabar. Begitu yang saya coba di Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Berarti kalau banyak bersabar, tentunya banyak bersyukur ya. Bersujud sama saja, karena sujud itu bagian daripada bersyukur, betul. Sekarang begini, kan saya sekarang berkunjung ke pondok ini dalam rangka memberikan masukan, kajian kepada santri-santri yang saya cintai ini, kepada kebetulan kan saya sebagai pembina YPM Tauhid. Menurut sampean yang saya kaji itu cocok apa tidak kepada sampean? Kalau memang satu misal bebas, sekarang ini zaman modern. Kalau menurut sampean bahwa saya ini mengajarkan ada yang tidak baik, memberikan kesan yang tidak baik kepada sampean, atau saya ini memberikan contoh akhlak yang agak tidak baik. Kalau buruk kan tidak mungkin, nanti kalau buruk mosok pendakwah buruk nemen kan tidak. Tapi ada sesuatu sedikit saja yang tidak baik dari saya, sampean sampaikan bebas. Karena saya butuh orang-orang yang nasihati saya. Jangan sampai ada saya tukang nasihat, tapi orang lain tidak ada yang nasihati saya. Soalnya kiai pun, saya kan dikenal oleh kiai, sama sampean nyebut kiai. Kiai pun tidak lepas dari kesalahan. Kira-kira menurut sampean apa yang tidak baik dalam kajian saya dan apa yang baik dalam kajian saya? Coba. Yang saya tanggapi dalam kajian Pak Kiai, yang baiknya dulu Pak Kiai. Iya. Yang baiknya kita menyampaikan dakwah dengan akhlak kita, supaya saudara-saudara kita yang masih non muslim bisa tertarik
Kita tunjukkan akhlak sebagai seorang muslim dengan perilaku kita, adab kita, maka saudara-saudara kita yang non muslim akan melihat, oh ini Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang saya tidak suka ya mungkin Pak Kiai mungkin menyampaikannya agak lembut sedikit lagi. Oh, saya agak keras. Agak keras. Masya Allah. Terima kasih. Ini masukan ini. Ya nak, nanti saya introspeksi diri. Nah, sekarang begini nak, apakah di pondok pesantren Gunung Kidul ini sampai ditarik uang sekian juta begitu? Kalau untuk pribadi saya, Kak Kiai, saya tidak melihat ke dunia. Saya lebih memikirkan ke akhirat. Oh, enggak, maksudnya begini. Apakah sampean suruh bayar? Oh, kalau di sini gratis Pak Kiai. Oh, Di gratis. pondok pesantren Al-Hadi Gunung Kidul. Semuanya gratis. Barangkali suruh bayar sekian juta enggak ya? Gratis semuanya. Kalau bayar mungkin saya nggak sampai di sini. Pak Kiai. Oh begitu. Berarti alhamdulillah ya, di sini sampean bisa belajar dengan gratis. Kalau boleh tahu nak, keluarga sudah muslim kayak sampean semua sekarang? Kalau, Ayah, ibu bagaimana kabarnya beliau? kalau untuk orang tua keluarga khususnya di kampung saya itu kan mayoritas Katolik. Pak Kiai. Jadi saya satu-satunya beriman kepada Allah dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada saya, dan saya akan tetap menjaga hidayah itu sampai mau menjemput saya. Amin, amin. Berarti orang tuanya sampean masih non muslim ya? Non muslim semuanya, bahkan di kampung saya semuanya. Terus sikap beliau kepada sampean gimana? Untuk orang tua dan keluarga yang lainnya udah setuju, tapi yang sebagiannya belum bisa menerima. Tapi saya akan terus mencoba untuk memberikan suatu masukan kepada mereka. Saya akan tunjukkan akhlak iman Islam kepada mereka dengan cara saya harus memberikan contoh kepada saudara-saudara saya yang masih non-muslim, bagaimana kita menyampaikannya secara lembut dengan perilaku kita yang bagus, akhlak kita dengan orang sangat menghormati mereka, dan saya akan tunjukkan kepada mereka dan saya akan buktikan inilah iman Islam, akidah Islam. Alhamdulillah. Dan saya akan buktikan kepada mereka. Ya, oke lah, semoga. Nah, kadang-kadang begini anakku yang dimuliakan Allah, sampean kan tahu kan, setiap kebaikan itu kadang-kadang tidak terbalas dengan kebaikan juga. Nah, bagaimana kalau mereka, umpama orang tuanya sampean, keluarganya sampean, marah-marahin sampean? Apakah sikap sampean itu harus bagaimana? Apakah kalau saya dimarahin ya tak marahin, misalnya begitu. Bagaimana sikap sampean apabila mereka itu reaksioner itu terlalu aktif berlebihan sehingga membahayakan diri sampean? Gimana sikapnya? Mungkin saya menghadapi mereka, ya saya menghadapi dengan senyuman. Kalau dibunuh paman, Saya ikhlas. yang penting lebih baik terbunuh dengan akhlakul karimah daripada terbunuh masih ngelawan, ya gitu kan? Nah tuh, masya Allah. Takbir apa yuk? Allahu Akbar. Jadi kalau begitu kita itu berarti kasih sayang, senyuman, keramah tamahan, kebaikan itu di era kini itu adalah harga mati ya. Iya, harga mati. Harga mati itu harga kebaikan. Karena mati itu harus membawa baik, kan begitu ya? Iya. Masya Allah. Terus anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah
saran untuk saya. Tadi sudah saran, barangkali ada saran yang lainnya. Saya tadi menyampaikan terlalu kasar, terlalu keras tadi katanya sampean. Bagus itu, karena memang kalau orang menyampaikan dengan kasar dan keras, itu orang akan lari. Rasulullah SAW saja disinggung di suatu ayat yang Allah katakan, seandainya Muhammad kamu itu berperilaku kasar kepada mereka, maka mereka itu akan lari. Biarlah nanti orang-orang itu tidak lari dengan saya, terutama nanti saya ditinggal istri saya, nggak tambah repot saya. Nah, biar mereka tidak lari sama saya, istri saya tidak lari sama saya. Kalau begitu saya mulai sekarang harus agak lembut lagi, ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian barangkali sampean tahu lah bahwa manusia itu kan itu apa namanya, makhluk sosial. Pondok pesantren Al-Hadid ini tidak mungkin berdiri seutuhnya dengan dirinya sendiri, tidak mungkin. Kita dibantu-bantu hamba Allah di luar sana, makannya, minumnya. Kalau ada korban, Idul Kurban, mereka itu nyembelihnya kambing ke sini, menjelehkan sapi ke sini, dan kita bisa makan kambing, daging kambing, daging yang enak dari di luar, kan kita tidak kalah, bisa makan daging sapi, macam-macam lah. Itu juga bantuan dari orang luar, donatur yang kita tidak kenal. Itu kita sadari sebagai makhluk sosial kita itu. Walaupun banyak juga harta-harta secara pribadi dari pembina pondok pesantren Al-Hadid ini, pengasuh pondok pesantren ini, tidak kita lupakan, kita tidak abaikan, karena beliau itu juga seorang mu'alaf etnis Cina juga yang mendirikan pondok, otomatis ada uang pribadi. Bukan berarti kita hilangkan begitu, enggak, semuanya ada, tapi juga para donatur. Maukah sampean berdoa untuk donatur? Siap ya? Mau. Apa doa itu saya tuntun? Saya kepingin, karena sampean tidak saya tuntun, sedikit saja. Coba saya aminkan, coba dimulai. Ayo, saya tak berdoa. Ayo. Doakan para donatur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. hamba memohon pada saat ini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki untuk pada donatur kami, khususnya YPM At-Tauhid. Bukalah pintu rezeki selebar-lebarnya, dan sehatkanlah badannya, ya Allah, dan panjanglah umur mereka, ya Allah, supaya tetap memberikan bantuan kepada Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid dan Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, ya Allah. Mudahkanlah Pondok Pesantren Al-Hadid, ya Allah, supaya orang berketuk hatinya untuk membantu, memberikan rezeki untuk membantu pada santri-santriwan khususnya di Pondok Pesantren Al-Hadid dan YPM At-Tauhid, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, pada kesempatan ini, ya Allah, kami mohon, ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, berikanlah rezeki yang sebanyak-banyaknya, ya Allah, dan untuk khususnya YPM At-Tauhid, ya Allah, mudahkanlah untuk seluruh para pimpinan dan wakilnya, dimudahkan rezeki dan panjangkan umurnya, ya Allah, dan sehatkanlah badannya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.